Tahukah kalian, sebetulnya setiap orang itu bisa lebih pintar setiap harinya. Kalau Anda mungkin sering dikatakan orang bodoh, Anda orang terbelakang, Anda orang yang minder, Anda orang yang tidak percaya diri, sebenarnya nggak seperti itu. Pintar itu kan cuma masalah penilaian orang lain. Anda itu bisa loh lebih pintar setiap hari. Di sini ada 13 kebiasaan yang bisa membuat Anda lebih pintar. Apa saja itu? Tonton video ini sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali di dalam video Success Before 30. Nah, di video kali ini saya akan berbagi cerita tentang 13 kebiasaan yang bikin kamu makin pintar. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa pintar itu relatif ya. Nah, di sini coba kalaupun Anda dikatakan teman Anda nggak pintar dan sebagainya, itu kata-kata dan opini orang lain, jangan dimasukkan dalam hati. Tapi saya percaya setiap orang punya kepintarannya masing-masing. Yang pertama adalah bertanya, jangan asumsi. Kenapa maksudnya bertanya jangan asumsi? Kita lihat kalau ada suatu berita gitu ya di media gitu ya. Kita lihat kalau kolom komen itu isinya semua asumsi. Mereka tuh mengeluarkan pendapat unek-uneknya menurut pendapat mereka pribadi. Kalau orang yang pintar, Anda itu lebih baik sebelum Anda menghakimi seseorang, lebih baik Anda bertanya dulu tingkat kebenarannya. Contoh, jadi sebelum percaya sesuatu, tanyakan. Misalkan kalau temanmu bilang ada promo di suatu toko, jangan langsung percaya. Yang benar adalah datang ke toko, cek sendiri. Sama seperti kita lihat kenapa jari kita itu lebih cepat kalau menyebarkan berita hoax. Sebelum berita itu benar-benar sebarkan, stop di Anda. Jadi jangan dulu Anda menyebarkan berita yang memang faktanya belum ada. Bisa jadi itu cuma berita hoax, cepat-cepat untuk di broadcast saja. Jadi kalau Anda memang mau lebih pintar, Anda harus lebih kritis. Tanyalah kepada narsumnya atau pembuat beritanya langsung. Oleh sebab itu, di Level Up Podcast kan saya sering kali mengundang tamu-tamu saya yang mana saya dari situ itu bisa mengecek kebenarannya. Tanpa saya harus percaya kepada berita yang beredar di media sekalipun. Yang kedua, baca sesuatu yang tidak biasa kamu baca. Kalau kamu sudah biasa baca komik, coba sesekali baca buku sejarah. Atau Anda biasanya mungkin suka berita gosip, sesekali Anda baca buku Success Before 30 yang seperti saya pegang ini. Mungkin bagi Anda berat kalau Anda baca buku pengembangan diri seperti ini. Tetapi, percaya Anda akan bisa membuka wawasanmu. Atau minimal, kalau kalian terbiasa makan nasi putih, sesekali Anda pergi ke Eropa, Anda akan terbiasa makan salad contohnya. Mungkin bagi Anda itu sesuatu yang nggak nyaman, padahal salad itu sangat bagus untuk tubuh Anda. Jadi sesuatu yang biasa Anda konsumsi tidak semestinya membuat Anda itu lebih baik. Dan Anda nggak bisa lebih pintar, cuman gara-gara konsumsi yang biasa Anda konsumsi. Yang ketiga adalah diversifikasi hari kamu. Ganti-ganti rutinitas. Kalau biasanya kamu pulang kerja lewat jalan A, sesekali kamu itu pulang lewat jalan B. Atau biasa Anda makan nasi padang, coba deh sesekali itu makan sushi. Jadi kenapa demikian? Karena dengan begitu kamu itu melatih otak kamu itu untuk shifting, untuk melatih otak kamu untuk adaptasi. Kenapa manusia itu stres? Karena manusia itu selalu punya suatu kondisi yang namanya anti homeostasis, anti dengan perubahan, anti dengan zona nyaman. Jadi manusia itu selalu suka dengan apa yang dia suka, konsumsi yang dia suka. Dia kalau mengkonsumsi sesuatu yang dia tidak suka, dia nggak bisa hidup. Padahal manusia itu kadang-kadang perlu stres. Dari stres kita belajar perubahan. Dari stres kita belajar keluar dari zona nyaman. Dari stres kita tuh belajar beradaptasi dengan tekanan. Dan itu akan membuat kamu lebih pintar. Itu sudah pasti 1000%. Nah, jadi seperti Anda membaca buku Success Before 30 ini, saya kan juga sudah bilang di halaman 17, mengapa banyak orang belum kaya. Saya bahas habis-habisan di sini. Ini semua masalah mindset. Dan semua yang saya bahas di sini tentang 13 poin ini juga sudah saya bahas ya di dalam buku Success Before 30 ini. Yang keempat adalah kenallah budaya yang lain. Kalau kalian cuma hidup di satu kampung atau satu desa atau cuma satu tetangga, makanya netizen suka mengatakan kamu mainnya kurang jauh. Memang benar. Kamu cuma mengerti satu bahasa, satu kultur, satu agama, di mana kalian itu pun akhirnya cenderung untuk tidak bisa menghormati keyakinan, kultur, budayanya orang lain. Tapi dengan kalian kenal budaya lain, maka kalian akan belajar untuk menghormati. Kalian akan belajar untuk membuka wawasan.
Dengan ini kalian bisa membantu memahami sudut pandang orang lain. Nah, ini penting banget. Yang kelima adalah belajar sesuatu yang baru setiap hari. Setiap hari coba pelajari satu hal baru. Misalnya hari ini kamu belajar cara membuat sambal. Besok belajarlah sejarah atau kota tempat tinggalmu. Atau kamu mungkin besok belajar menjahit. Atau kamu besok mungkin belajar membuat kue. Mungkin itu sesuatu yang berat. Tetapi percayalah, dari sesuatu tersebut kamu memaksa diri kamu untuk bertumbuh setiap hari. Nah, itu sejalan dengan Success Before 30. Yang keenam, terapkan pengetahuan baru. Kalau kamu belajar resep masakan, coba praktekkan, jangan cuma disimpan di otak. Karena sesuatu yang cuma disimpan di otak yang tahu kamu, dan itu pun percaya sama saya benar-benar bertumbuh itu kalau kamu mempraktekkan. Ya, makanya di dalam buku Berpikir dan Berjiwa Besar, karangan David Schwartz, di situ dikatakan kenapa kamu bisa berpikir besar adalah kamu berani bertindak, mempraktekkan apa yang kamu ketahui. Kalau kamu cuma tahu tapi kamu nggak praktekkan, itu sama aja nol. Kamu cuma tahu di dalam otak kamu, tapi kamu tidak berani mempraktekkan apa yang benar-benar kamu ketahui. Makanya melakukan apa yang kamu tahu itu jauh lebih baik daripada apa yang kamu tahu. Jadi lakukanlah apa yang kamu tahu. Percuma kamu tahu banyak, itu percuma kalau kamu tidak melakukan. Nah, itu yang membuat Anda lebih pintar. Yang ketujuh adalah pikirkanlah cara baru dalam melakukan hal yang lama. Nah, ini penting banget. Kalau kamu biasanya nyuci baju pakai tangan, sesekali kamu nyuci baju pakai mesin cuci. Sesuatu itu yang mungkin terasa sulit, tetapi kamu harus coba. Misalkan sesekali kamu nulis pakai tangan kanan, tapi kamu belajar pakai tangan kiri. Nulis huruf yang sama. Coba kamu praktekkan sekarang, kamu skip video ini, pause video ini sekarang. Kamu coba mulai menulis nama kamu pakai tangan kiri. Sesuatu yang nampak sulit, tetapi kamu akan belajar sesuatu yang baru. Tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Nah, itulah melakukan hal yang sama, tapi dengan cara yang baru. Yang kedelapan, main game membuat kamu berpikir. Bukan cuma game yang asik mainnya, tapi bikin asa otak juga. Misalnya catur atau teka-teki silang. Kalau kamu dengan main game dengan mengasah otak, itu sama aja membuat kamu lebih pintar. Kesembilan, challenge diri kamu, tantang diri kamu. Coba kamu pelajari hal yang sebelum ini kamu anggap sulit. Misalkan belajar bermain gitar atau belajar bahasa asing. Itu sesuatu yang sulit. Tetapi itu men-challenge diri kamu, bukan? Dengan kamu sering men-challenge diri kamu, itu akan membuat kamu lebih pintar loh setiap hari. Coba tantang diri kamu. Dan yang ke-10, mulailah hobi yang baru. Kalau biasa kamu hobinya cuma rebahan, nonton TV, nonton YouTube, nonton TikTok, scroll TikTok bisa berjam-jam. Sekarang kamu mulai belajar sesuatu yang baru. Mungkin ikut olahraga kek, organisasi kek, keluar dari rumah kek, atau apapun itu yang membuat kamu akhirnya betul-betul keluar dari habit kamu. Jadi dengan demikian, punya hobi yang baru, itu akan membuat kamu membuka wawasan yang baru. Soalnya dunia ini kan selama ini cuma dari apa yang kamu tahu. Kamu tidak pernah mengenal dunia lain dari spektrum logika yang sudah kamu bangun. Jadi manusia itu hidup berdasarkan pemahamannya dia, mindsetnya dia. Tapi kalau dia tidak pernah merambah wawasan yang baru, maka seperti yang orang bilang, seperti kayak katak dalam tempurung. Jadi kamu nggak kemana-mana. Yang ke-11, bersosialisasilah dengan orang lain yang lebih pintar daripada kamu. Jangan malu belajar dari orang lain. Mengapa saya kayak saya sendiri, saya suka ngundang tamu ke level up. Itu artinya apa? Saya memang undang tamu yang kompeten. Karena saya ingin belajar sesuatu daripada dia, saya gali dari dia. Dan supaya juga mencerdaskan sahabat SP30 juga di Success Before 30. Belajar dan belajar sesuatu yang tidak saya pahami atau di luar disiplin ilmu saya. Nah, itu salah satu, kita harus berteman dengan orang yang lebih pintar daripada kita. Yang ke-12, harus berani olahraga. Lari pagi atau senam ringan bisa bikin badan sehat dan pikiran jernih. Olahraga bikin darah mengalir ke otak, jadi kamu bisa berpikir lebih jernih. Kenapa olahraga itu bisa membuat orang lebih pintar? Karena metabolisme tubuh itu akan membuat orang badannya lebih fresh. Kalau badan lebih fresh, hormon endorfin keluar. Kalau hormon endorfin itu keluar, akan tubuh ini akan terasa ringan, badan itu terasa enak, dan akan membuat kamu belajar sesuatu yang baru itu lebih bergairah. Beda kalau kamu sudah suntuk, kamu udah capek, seharian nonton TikTok, terus akhirnya kamu lebih males, tidur pun tidak nyenyak. Akhirnya badan kamu merasa capek. Kenapa? Overthinking. Nah, overthinking gimana membuat kamu lebih pintar? Kamu nonton TikTok 4 jam, 5 jam tidak membuat kamu lebih pintar. Tetapi kalau kamu hari ini olahraga, kamu akan belajar sesuatu yang baru, itu jauh lebih menyenangkan. Yang terakhir, yang ke-13, luangkan waktu untuk diri sendiri. Kenapa demikian? Karena kadang me time atau duduk sendiri minum teh atau kopi tanpa gangguan itu bisa membuat kamu lebih merenung dan menilai diri sendiri. Karena apa? Karena dari sini kamu bisa merefleksi diri. Kadang kenapa meditasi itu perlu, merenung itu perlu, atau apapun lah istilah Anda, waktu teduh lah, atau zikir lah, atau apapun itu,
menurut agama dan kepercayaan Anda, tapi membuat Anda benar-benar merenung sehingga membuat kamu benar-benar tenang, berpikir, jernih, tapi kamu akan menemukan solusi. Semoga yang nonton video ini lebih pintar, jangan cuma nonton video saya, tapi jangan lupa like-nya. Sukses untuk Anda sahabat SP30, dan selalu salam hebat luar biasa. Pikirkanlah cara baru dalam melakukan hal yang lama. Nah, ini penting banget. Kalau kamu biasanya nyuci baju pakai tangan, sesekali kamu nyuci baju pakai mesin cuci. Sesuatu itu yang mungkin terasa sulit, tetapi kamu harus coba. Misalkan sesekali kamu nulis pakai tangan kanan, tapi kamu belajar pakai tangan kiri. Nulis huruf yang sama. Coba kamu praktekkan sekarang, kamu skip video ini, pause video ini sekarang. Kamu coba mulai menulis nama kamu pakai tangan kiri. Sesuatu yang nampak sulit, tetapi kamu akan belajar sesuatu yang baru.